Semoga Ustaz dan kita semua diberikan kesehatan. Amin insyaAllah. Alhamdulillah tidak mimpi buruk bila saya tidur dengan bersuci dan membaca 3 surah terakhir. Ingat nasihat Ustaz dulu, biar dijaga malaikat. Namun saya takut mimpi buruk bila sebelum tidur berhubungan dengan istri. Apakah saya berwudu sah setelah berhubungan? Kalau yang dimaksud adalah dari pertanyaan ini, kalau orang berhubungan biologis lalu tidur, kemudian dia belum sempat mandi, apakah cukup dengan berwudu? Jawabannya iya. Itu riwayat sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahli Sunan pernah bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya tidur dalam keadaan junub dan menunda mandi. Maka kata Nabi SAW, lakukanlah, tapi berwuduklah sebelum tidur. Maka insya Allah itu sudah cukup. Ya. Kalau antum junub dengan pasangan yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Karena itu ibadah. Jadi jangan sampai berpikir, oh kalau saya junub dari biologis halal ini, nanti syaitan akan bisa menguasai saya, misal mimpi buruk. Enggak ada hubungannya. Ya, tetap aja antum bersihkan kemaluannya, kemudian wudu, tidur insya Allah. Ya, dan dalam keadaan junub, tetap kita membaca zikir mau tidur. Jadi insya Allah tidak ada masalah dengan itu. 2 sahabat saya telah meninggal dalam waktu berbeda. Mereka datang dalam mimpi. Dan makhluk berubah serba hitam. Apakah itu malaikat keburukan? Apa arti mimpi tersebut? Yang pertama sekali ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, jangan tanya saya masalah takwil mimpi. Karena saya bukan ahli takwil mimpi. Saya hanya membahas teori syar'inya. Ini yang menakwilkan mimpi ini harus ahlinya. Tidak, bahkan bukan cuma kayak kita penuntut ilmu, saya dan antum ikhwas sekalian, para ulama saja yang sudah jelas-jelas luar biasa ilmunya luas, tidak sembarangan mau menakwilkan mimpi. Kan harus ahlinya. Di kalangan tabi'in itu yang masyhur suka menakwilkan mimpi itu cuma 2 orang yang umumnya, yaitu Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin. Yang lain jarang sekali nukil menakwilkan mimpi. Padahal banyak ulama. Ada Sa'id ibn Musayyab, ada Sa'id ibn Jubair, ada Atha bin Abi Rabah, ada banyak. Sufyan al-Thawri, ya, ada Abdullah bin Mubarak, ada Fudail bin Iyad, banyak sekali. Tapi mereka tidak dinukil atau jarang sekali dinukil menakwilkan mimpi. Jadi memang harus ahlinya. Ibn Sirin rahimahullah menyebutkan tentang masalah syarat orang yang, salah satu syarat orang yang menakwilkan mimpi selain memang dia memahami Al-Quran dan Sunnah, ilmu agamanya sudah luas, kemudian juga ditambah dia harus mengenali tentang situasi dan kondisi orang yang sedang mengalami mimpi itu, termasuk kondisi kejiwaannya, kondisi keluarganya, lingkungan dia hidup, ya itu semua harus ada hubungannya. Jadi enggak sembarangan menakwilkan mimpi. Bukan orang datang, saya mimpi begini, oh ini takwilnya. Tidak seperti itu. Makanya pernah 2 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, lalu bertanya, dua-duanya sama-sama mimpinya. Secara tidak sengaja mereka datang berdua, lalu semua dua-duanya mengatakan saya mimpi, salah satunya mengatakan saya mimpi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Saya mimpi mendengar azan. Mendengar azan atau melihat orang azan, salah satunya. Maka Hasan Basri mengatakan rahimahullah, pulanglah dulu, berikan saya waktu sepekan, baru saya menjawabnya. Maka berdua ini pulang. Selama sepekan itu Hasan Basri keliling mengecek 2 orang ini. Diam-diam dicek sama dicek. Ternyata ditemukan si fulan yang pertama itu muadzin di masjid. Yang satu lagi terkenal suka maling, pencuri, suka nyuri-nyuri barang. Setelah sepekan datang dua-duanya. Lalu Hasan Basri mulai menakbirkan mimpi mereka. Yang pertama, yang muadzin, kamu tahun ini akan haji. Karena sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir wa adzanu minallahi wa rasulihi lan-nas yaumal hajjil akbar. Al-ayah. Dan azan atau panggilan dari Allah kepada manusia untuk mengerjakan haji yang besar. Karena ini orang soleh, beliau alihkan ke ayat itu. Sesuai dengan keluasan ilmunya tentunya. Kemudian yang satu, kata dia, kau akan mencuri tahun ini dan akan dipotong tanganmu. Karena dia suka mencuri. Diambil dari surah Yusuf. Pada saat saudara-saudara Yusuf mau pulang, kan sempat dipanggil kembali. Ya. Karena Yusuf alaihissalam menyisipkan
pialahnya raja untuk mengambil adiknya Binyamin. Ada dalam surah Yusuf dijelaskan masalah kisah itu. Maka dikatakan wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan dipanggillah, diazankan, maksudnya dipanggilkanlah, wahai orang-orang yang sedang mengendarai unta, kembalilah kalian telah mencuri. Dan terjadi seperti yang disampaikan oleh beliau, rahimahullah. Tapi Hasan Basri ini diberikan julukan alimnya ulama. Jadi di zaman itu, di kota Basra itu, atau di Irak secara umum, kalau ulama-ulama pada ngumpul, mereka mendengarkan ceramahnya Hasan Basri. Karena dianggap dia guru mereka bahkan. Ya, karena luar biasanya gitu. Maka orang-orang seperti ini mungkin menakwilkan mimpi. Ada sebuah buku karangan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, saya juga punya dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia Mimpi, Takbir Mimpi kalau nggak salah judulnya begitu. Saya lihat buku itu, saya pernah miliki dan memang dia seperti kamus mimpi. Karena ini ditulis oleh Muhammad bin Sirin, maka saya mereferensikan, artinya boleh dimiliki buku itu, tapi jangan antum setiap mimpi buka kamus itu. Nanti hanya sibuk dengan mimpi saja. Tapi di situ beliau rincikan. Nah, di antara tadi yang perlu difahami saya bilang, orang harus memahami. Ibnu Sirin menjelaskan dalam bukunya, pernah saya buka buku itu dan saya baca beberapa poin. Beliau mengatakan selain faktor kejiwaan, selain faham agama sehingga dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i, juga dia harus faham tentang lingkungan orang itu. Misal, kalau orang mimpi kata Ibnu Sirin, di sebuah wilayah, dia mimpi hewan gajah misalnya, dan gajah di wilayah itu dihormati, maka dia akan dapat kedudukan. Tapi kalau di wilayah itu gajah diperangi, dibunuh, maka dia akan diperangi. Seperti itulah. Jadi ada penakwilan-penakwilan. Kalau orang mimpi di satu wilayah yang tidak pernah hujan, tiba-tiba turun hujan, ini punya takwil sendiri. Dengan orang mimpi di wilayah sering hujan tapi turun hujan. Ya. Kalau yang pertama berkah. Karena kalau tandus turun hujan berarti keberkahan Allah kasih. Sehingga hiduplah negeri itu, seperti banyak ayat tentang hujan. Tapi kalau mimpi yang kedua, tempat itu sering hujan lalu dia mimpi hujan lagi, ini kemungkinan akan ada musibah. Karena kalau hujan itu bertambah akan terjadi longsor, banjir dan segalanya. Maka ini butuh pendalaman secara khusus. Ya. Jadi saya ingatkan ikhwas sekalian, tolong jangan tanya kepada saya takbir mimpi. Karena saya bukan ahli di bidang itu. Dan kita lewatkan, apalagi dia mimpi di sini, dua sahabatnya datang didampingi oleh makhluk berubah serba hitam atau berupa serba hitam. Lalu di sini perlu saya tanggapi pertanyaannya, apakah itu malaikat keburukan? Tidak ada malaikat keburukan. Hah? Semua malaikat baik. Cirinya malaikat disebutkan dalam surat Tahrim. Ya. Mereka makhluk Allah mulia dari cahaya. Cirinya Allah mengatakan, La ya'suna Allah ma'amarum yafa'luna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Malaikat itu tidak seperti kita. Allah bilang Allah bilang kerjakan, gitu kan? Makanya Allah menyebutkan dalam surat Tahrim ini, itu tentang penjaga-penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah, gitu kan? Yang Allah bilang, فَلْيَدُعُنَا دِيَسَنَدُعُ الزَّبَانِيَةِ. Mereka nanti hari kiamat di neraka, panggil saja semua yang mereka sembah dan kami akan panggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW, malaikat Zabaniyah itu, penjaga neraka, kalau orang menunggangi kuda dengan sangat cepat dari awal pundaknya, itu 100 tahun atau riwayat lain 60 tahun belum bisa menjangkau batang lehernya malaikat itu karena besarnya. Malaikat Zabaniyah bukan main-main. Ciri mereka adalah mereka tidak pernah bermaksiat. Allah bilang pukul-pukul, Allah bilang cincang-cincang, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Makanya Allah suruh jauhkan diri dari api neraka. Jadi tidak ada malaikat keburukan. Karena malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir pun adalah malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah. Tapi tugasnya memang menghukum gitu ya. Jadi bahasa ini perlu diralat dan diperbaiki. Kalau potongan di sini dikatakan dua sahabat saya telah meninggal dalam waktu yang berbeda, mereka datang dalam mimpi, itu bisa terjadi. Tapi dalam menakbirkannya butuh ilmu. Ya. Pernah ada sahabat, saya pernah ceritakan kisahnya, saya ulangi lagi. Dan saya belum menemukan nama keduanya, tapi kisahnya begitu. Ada dua orang sahabat Nabi SAW, mereka saling janjian. Siapa yang meninggal lebih dulu datang dalam mimpi temannya gitu. Maka mereka janjian, meninggallah salah satunya.
Kemudian temannya mimpi betul, datang dia dalam mimpinya. Kemudian dia mengatakan yang sedang tidak meninggal, yang belum meninggal ini melihat yang meninggal lalu bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Karena orang mimpi nggak bisa ngatur perkataannya. Maka yang sudah meninggal mengatakan, Alhamdulillah Allah sudah maafkan saya dengan sebagian ibadah. Ada juga yang tidak diterima, tapi sebagiannya sudah diterima. Lalu kemudian temannya ini melihat di bagian lehernya ada lingkaran warna hitam. Lalu ditanya sama yang masih hidup ini, apa itu di lehermu? Dia bilang, ini utang saya sama seorang Yahudi 50 dirham. Saya udah siapin di kantong di ruang tamu saya, tetapi saya belum sempat memberikan lalu saya meninggal. Kalau kau mau bantu saya, ambillah uang itu serahkan kepada Yahudi tadi. Maka dia mengatakan baiklah, karena dalam mimpi tidak bisa diatur, begitu saja terjadi. Kemudian dia mengatakan sebelum siang hidup ini bangun, ketahuilah apapun informasi yang terjadi pada keluarga kami disampaikan pada kami. Ya, dan ketahuilah kucing kami baru meninggal kemarin dan diberitakan kepadaku. Maka orang ini yang masih hidup pun bangun, kemudian dia datang ke rumah sahabatnya, dia sampaikan mimpi itu kepada keluarganya, kemudian dia izin ke ruang tamu, ditemukan betul kantong itu 50 dirham, ditanya Yahudi betul memang ada utangnya dibayar. Kemudian dia pun bertanya sebelum tinggalkan rumah temannya kepada keluarganya, apakah ada sesuatu yang terjadi selain meninggalnya sahabatku ini? Istri sama anaknya bilang tidak ada kecuali kucing kami yang meninggal kemarin. Artinya memang ada informasi yang disampaikan kepada mereka. Tapi ini nggak bisa semuanya jadi tolok ukur ya. Karena syaitan itu sangat licik. Dia bisa menjelma segala macam. Tadi saya bilang di antara poin yang dibahasakan oleh para ulama, mungkin karena ukhuwah kita sangat baik dengan seseorang, atau hubungan cinta kasih kita dengan pasangan istri atau suami sangat baik, syaitan ingin merusaknya. Dimimpikanlah teman kita selingkuh sama pasangan kita, maka bisa terjadi. Terjadi kerusakan semua dari dua sisi, gitu kan? Ini harus hati-hati. Mimpi bertemu Rasulullah, apakah boleh diceritakan? Khawatir jatuhnya riya. Gak ada hubungannya sama riya ini. Bukan ibadah secara khusus gitu ya. Dan Nabi SAW tadi kan sudah bilang kalau mimpi baik boleh diceritakan. Asal betul silakan ceritakan. Kan tadi riwayatnya sudah kita jelaskan ya. Boleh diceritakan insya Allah. Karena mimpi Nabi SAW kebaikan itu. Ya. Apakah ada dalil bahwa seseorang dinyatakan balik apabila sudah mimpi junub? Yang saya tahu dalam buku-buku fikih itu ulama menyebutkan ciri masalah itu. Di antaranya orang mimpi. Ya, tapi bukan cuma itu saja. Tanda-tanda balik. Karena ada orang tidak mimpi. Tidak selamanya harus mimpi, ya. Tapi bisa saja yang paling nyata keluarnya kumis, ya. Kemudian tenggorokan, ya, mulai membesar, berubahnya rongga suara, gitu kan, postur tubuh berbeda, ya, sikap, ya, itu semua masuk dalam bahasan yang sudah dibahas oleh para ulama. Pertanyaan bonus, bonus dari mana? Mana ada pertanyaan bonus ya? Apakah ada keutamaan atau dalil tentang orang yang wafat di bulan Ramadan? Karena ibu saya wafat di bulan Ramadan, lalu saya bermimpi ibu saya datang turun dari langit menggunakan pakaian serba putih. Apakah itu petunjuk atau dari syaitan? Tentu bulan Ramadan bulan suci. Kita berharap mudah-mudahan itu adalah kematian yang baik ya. Tapi apakah memang secara khusus dianggap itu adalah keutamaan? Allahu a'lam. Masalah antum mimpi ibu antum, mudah-mudahan kita berharap itu kebaikan ya. Karena itu berita gembira. Orang yang sudah mati kita mimpi baik bagi dia. Bagus, enggak masalah. Kita mimpi orang yang sudah meninggal dalam kondisi tersenyum, berseri-seri, tadi turun dari langit bajunya putih, itu positif saja. Ya, itu insya Allah baik. Apa takwil mimpi jadi imam sholat? Jangan tanya takwil mimpi. Apakah semua mimpi yang menggembirakan itu semuanya benar? Apa saja ciri-ciri mimpi yang benar-benar merupakan petunjuk Ustaz? Ya tentu. Yang penting semua membuat gembira, kan begitu tadi hadisnya. Ciri ru'ya shadiqah menggembirakan. Selama memang yang menggembirakan itu bukan maksiat. Jadi misal gini, ada pencuri, dia mau curi bank. Ya, mau mencuri di bank. Lalu dia mimpi dia berhasil mencuri. Dia gembira. Ini gak benar. Harus yang dia mimpikan itu bukan kemaksiatan. Kan itu. Baru dari petunjuk dari Allah SWT. Karena itu dari syaitan. Syaitan membuat dia
mau mencuri supaya dia lakukan, itu kemaksiatan. Itu dari syaitan. Tapi kalau dia mimpi yang baik, dia mimpi tadi saya sudah kasih contoh, dia pergi tawaf di Ka'bah, dia lihat matahari terbit di sekitar Ka'bah, apalah ya, kebaikan-kebaikan banyak. Ya, termasuk yang digambarkan masuk ke dalam surga, ya, melihat keadaan neraka dan seterusnya, banyak. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, subhanallah saya tidak terlintas namanya sekarang. Waktu ditanya apa sebabnya beliau bertaubat, mudah-mudahan Allah ingatkan saya namanya ya. Tapi saya pernah sampaikan di salah satu ceramah, dia mengatakan waktu ditanya sebab anda taubat apa, dia mengatakan saya dulu jauh dari agama dan suka ya, mabuk-mabukan sampai saya mengenal seorang wanita. Saya mengenal seorang wanita dari budak-budak wanita, kemudian lahirlah anak saya dari wanita tersebut dan anak perempuan, dan saya sangat menyukai anak perempuan itu. Pada saat anak itu berumur 2 tahun, saya pun akhirnya kehilangan dia karena anak perempuan itu meninggal dunia. Saya terpukul, saya merasa kehilangan karena saya sangat sayang sama anak itu. Dalam kondisi saya sangat terpukul, saya pun mabuk, dia bilang, sampai tidak sadarkan diri dan tidur pada malam itu. Pada malam itu saya mimpi, saya sedang berlari di sebuah tempat, dikejar dengan ular yang besar. Ular besar ini membuka mulutnya dan sangat cepat ingin mengejar saya, tapi saya masih ada kesempatan untuk berlari pada saat itu. Terus saja saya berlari sampai saya menemukan seorang kakek tua, pakai baju putih. Kemudian saya berkata kepada kakek tua itu, kakek tolong bantu saya, hai orang tua tolong bantu saya. Kata orang tua itu, tolong bantu saya dari ular ini. Kata orang tua itu, saya tidak mampu membantumu karena ular itu lebih kuat daripada saya. Cobalah kamu larikan diri saja, berusaha. Maka dia bilang saya terus lari sampai saya lihat di hadapan saya ada neraka. Dan saya ingin melomparkan diri ke dalam api neraka itu karena ular ini sudah dekat. Tetapi terdengar suara mengatakan, jangan kau lemparkan dirimu ke sini karena di sini bukan tempatmu. Maka saya pun kembali lagi dan saya lihat ular itu terus mengejar saya lari, saya ketemu lagi dengan kakek yang sama. Kemudian saya berkata padanya, tolonglah bantu saya, hai orang tua. Orang itu mengatakan, saya tidak mampu membantumu. Ular ini lebih kuat daripada saya. Tapi cobalah kamu menuju ke bukit itu. Ditunjuklah sebuah bukit. Di sana ada banyak simpanan muslimin. Coba mungkin kau punya simpanan. Maka dia bilang saya pun menuju ke sana. Kemudian saya menemukan ada tirai-tirai. Pada saat saya buka ternyata banyak anak-anak kecil, kaum muslimin yang meninggal sebelum balik. Maka saya pun melihat anak saya perempuan yang meninggal itu. Kemudian dia mengatakan pada teman-temannya, itu ayahku. Lalu kemudian dia menjamah tanganku, lalu dia mengusir ular tersebut. Dia mengusir ular tersebut. Lalu kemudian anak itu duduk di pangkuanku. Lalu aku dalam mimpi bertanya kepada anak itu, ya, mengatakan, apa ini ceritanya apa? Kamu ini kenapa ada di sini? Dia mengatakan, saya bersama dengan anak-anak muslimin yang meninggal sebelum balik. Dan kami sedang menunggu masa penantian hari kiamat. Dan kami menunggu orang-orang tua kami yang akan kami selamatkan. Kami coba memberikan syafaat yang Allah izinkan. Dan ketahuilah hari ini kami lebih faham Al-Quran daripada kalian. Maksudnya setelah meninggal sudah tahu apa yang Allah janjikan. Isi-isinya semua terbukti. Orang kalau cuma sekarang baca dalam media mushafnya maka mungkin ada orang yang percaya ada yang tidak. Tapi orang meninggal sudah tahu semuanya. Lalu orang ayahnya ini menanyakan, lalu saya mau tanya, siapa tadi itu? Ular itu, ular mana? Siapa ular itu? Kenapa kok dia ngejar saya? Maaf. Dan siapa kakek tua itu? Maka kata anaknya, kalau ular yang tadi mengejarmu ayah, itu adalah amal burukmu, dosa-dosamu yang akan menjerumuskanmu dan membinasakanmu. Kalau orang tua tadi adalah amal solehmu, yang dia tidak, karena amal solehmu sedikit, dia tidak mampu untuk mengalahkan ular tadi. Sementara engkau ditunjukkan ke tempat ini karena engkau memiliki aset anak yang meninggal sebelum balik, gitu kan? Maka dia bilang saya pun terbangun pada saat itu, kemudian saya mulai ya, masuk Islam, kemudian saya perbaiki segala macam sampai meninggal dalam keadaan kebaikan. Allah alam itu yang saya ingat. Ya. Apabila ada seseorang yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dan ia diberi amalan baru untuk para pengikutnya, bagaimana hukumnya? Dusta besar. Dusta besar. Bagaimana caranya Nabi SAW berikan amalan baru?
Allah bilang dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Itu di zaman Nabi masih hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku dengan agama itu. Jadi kalian tidak butuh agama lain. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi, kata para ulama tafsir. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Cukup dengan itu. Kata ulama tafsir, ayat ini membuktikan bahwasanya Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan yang putih, yang hitam, yang samar, yang nyata, yang kecil, yang besar, semua sudah disampaikan. Gak ada tambahan. Maka ini was-was syaitan ini. Gitu kan? Nabi SAW tidak akan menambahkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kecuali kalau dia mimpi Nabi, terus Nabi mengingatkan dia dengan amal-amalan yang sudah disampaikan, disuruh sholat malam, disuruh apa. Dan itu pun saya sudah bilang tadi, syarat yang diberikan oleh ulama kalau lihat Nabi SAW adalah melihatnya dengan ciri fisiknya, bukan cuma sebagian tubuhnya gitu kan. Itu yang dimaksudkan. Saya pernah bermimpi nenek saya yang sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Bermimpi nenek saya masih hidup. Apakah ada pertanda buat saya dan untuk nenek saya? Allahu a'lam. Tugas antum sekarang doain nenek yang sudah mati, sedekah buat dia. Allahu a'lam, saya enggak tahu. Long time no see you, Ustaz. Wah. Pakai bahasa Indonesia saja. Sebelum ibu saya meninggal, saya pernah mimpi 2 kali bahwa ibu saya meninggal. Apakah itu termasuk mimpi buruk atau petunjuk atau info dari Allah? Allahu a'lam. Jangan tanya ta'wil mimpi. Insya Allah saya akan mengkhidbah seorang akhwat dalam waktu dekat. Saya sudah istikharah untuk memohon petunjuk dan meminta ia dihadirkan dalam mimpi. Tapi ia tak kunjung muncul. Apakah itu pertanda ia bukan jodoh saya? Padahal insya Allah saya sudah mantap hati dengannya, Ustaz. Mohon doakan agar dilancarkan. Tidak usah tunggu mimpi. Orang kalau istikharah, salah satu hasilnya bisa mimpi. Dan mimpi itu berhubungan dengan masalah kebaikan dia atau keburukan dia. Gitu ya. Bisa terjadi. Misal kita istikharah, minta kepada Allah SWT petunjuk. Lalu Allah datangkan salah satu jawaban istikharah, bisa mimpi. Nah mimpinya ini misalnya kita mimpi dia pakai baju ihram, dia lagi umrah, dia lagi apalah, bakti sama orang tuanya. Mungkin itu berita baik. Atau kita mimpi yang tidak baik tentang dia, maka itu petunjuk juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kalau memang kita istikharah. Gitu. Dan tidak harus mimpi. Kata ulama, masuk dalamnya kecenderungan mendapatkan informasi positif atau negatif. Kita istikharah, terus kemudian hati kita lebih cenderung. Terus kita melamar dimudahkan, diterima, ditentukan tanggal, mudah semuanya. Maka itu semua jawaban istikharah. Karena kan di antara doa istikharah, ya Allah kalau perkara ini baik buat aku, di agamaku, di hidupanku, di akhiratku, maka mudahkan, berkahi. Kalau tidak baik, maka alihkan dan gantikan, lakukan lebih baik. Maka tidak harus mimpi. Jadi enggak usah antum tunggu di mimpi. Ya, sudah bismillah, kalau sudah tawakal, mantap, lamar, menikah. Lamar hari ini, menikah hari ini, malam suami istri. Enggak usah lama-lama. Tentukan gedung, tentukan tanggal, lama sekali. Nanti mati sebelum nikah. Kalau saya lamar hari ini, menikah hari ini, selesai urusan. Bujang-bujang? Terlalu lama. Baiklah, mungkin begitu saja. Insya Allah kita lanjutkan hari Rabu akan datang insya Allah. Dan saya ingatkan kembali hari Sabtu insya Allah nanti ada serial sahabat kita. Akan kita lanjutkan kisah yang mulia dari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan insya Allah sampai sekarang, sampai menjelang Ramadan sudah tidak ada safar lagi. Untuk pengajian kita maka tidak ada yang libur insya Allah. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.